pemirsa Armor History. Kembali lagi di channel Armor History. Bismarck adalah kapal kebanggaan Kriegsmarine Jerman pada Perang Dunia II yang memiliki karir singkat namun spektakuler. Hadirnya kapal perang terbesar Nazi Jerman ke gelanggang pertempuran sontak menimbulkan kegemparan di kalangan sekutu, khususnya Inggris Raya. Pada 14 Februari 1939, Der Führer, julukan Hitler, dengan bangga meluncurkan kapal Bismarck di galangan kapal Hamburg. Dengan peluncuran kapal tersebut, para petinggi Jerman berharap tinggi untuk kembalinya harkat dan martabat Jerman dalam peperangan di lautan, yang dimaksudkan untuk menyaingi armada Royal Navy. Penyematan nama Bismarck di kapal ini, diambil dari nama kanselir Jerman pada abad ke-19, yaitu Otto von Bismarck. Bismarck menjadi terkenal saat sukses menenggelamkan HMS Hood dalam pertempuran Selat Denmark. Bismarck dan saudara kembarnya Tirpitz menjadi kapal utama Kriegsmarine. Pemicu awal dibangunnya Bismarck adalah karena sejak kekalahan Jerman di Perang Dunia Pertama, Jerman harus menerima perjanjian Versailles, yang isinya antara lain membatasi pembangunan angkatan bersenjatanya, dan di pihak lain Inggris Raya dan sekutunya telah membangun angkatan laut yang superior di kawasan. Sehingga, setelah Adolf Hitler berhasil memenangkan pemilu untuk menduduki jabatan kanselir Jerman dan setelah itu berhasil memegang penuh kendali angkatan bersenjata Jerman, Hitler dengan kuasanya secara sepihak tidak mengakui isi perjanjian Versailles. Hitler juga berambisi untuk mengembalikan harkat dan martabat Jerman setelah dipermalukan di Versailles, Prancis. Pada awalnya, Bismarck didesain hanya seberat sekitar 35.000 ton dengan meriam utama kaliber 13 inci dan kecepatan tertingginya 30 knot. Karena mengacu pada perjanjian Washington Naval Treaty, yang isinya adalah membatasi tonase kapal yang dapat dibangun oleh Jerman. Pada tahun 1935, dengan menandatangani perjanjian Angkatan Laut Anglo-Jerman, yang isinya hanya membolehkan Kriegsmarine untuk membangun kapal seberat 35% dari total tonase Royal Navy. Di sisi lain kekhawatiran muncul di benak petinggi Jerman dengan semakin besarnya ekspansi Angkatan Laut Prancis. Hal itu menjadikannya alasan yang kuat untuk Jerman melanggar perjanjian Versailles. Ketika perancang Jerman mengetahui bahwa kapal Prancis kelas Richelieu akan dipasang meriam kaliber 15 inci, mereka juga berniat untuk mengganti 8 meriam kaliber 13 inci yang semulanya akan dipasang di Bismarck, dengan meriam di kelas yang sama dengan kapal Richelieu. Ditambah dengan 12 meriam sekunder kaliber 5,9 inci, dan 16 meriam kaliber 4,1 inci. Untuk mengakomodasi senjata yang sebesar itu maka dimensi Bismarck menjadi yang terbesar di kawasan, dengan panjang mencapai 251 meter dan lebar 36 meter. Dan di bagian armor bajanya, Bismarck memasang baja armor setebal 12,6 inci untuk sabuk pelindung kapal, 14 inci untuk bagian turret, dan di geladak setebal 3,9 sampai 4,7 inci, Bismarck diawaki oleh 2.000 lebih pelaut. Dengan muatan penuh Bismarck mencapai berat 50.300 ton. Untuk menggerakkan beban seberat itu Bismarck dibekali dengan propulsi 3 turbin uap yang disalurkan melalui 3 bilah baling-baling, yang menghasilkan kecepatan maksimal lebih dari 30 knot. Awal karir kedinasan Bismarck terjadi pada bulan Agustus 1940, dengan Kapten Ernst Lindemann sebagai komandan kapal. Bismarck ditugaskan untuk uji coba laut di Teluk Kiel. Misi pertama Bismarck dalam perang adalah ketika menjalankan operasi Rheinübung, di bawah komando Laksamana Madya Gunther Lutjens. Berlayar bersama kapal penjelajah Prinz Eugen, Bismarck berangkat dari Norwegia pada 22 Mei 1941. Menyadari pergerakan Bismarck, Royal Navy mulai menyiapkan kapal untuk mencegat. Mengarah ke utara dan barat, Bismarck menuju Selat Denmark antara Greenland dan Islandia. Memasuki selat, Bismarck terdeteksi oleh kapal penjelajah HMS Norfolk dan HMS Suffolk yang langsung meminta bala bantuan. Yang menanggapinya adalah kapal perang HMS Prince of Wales dan kapal penjelajah HMS Hood. Keduanya mencegat Jerman di ujung selatan selat pada pagi hari tanggal 24 Mei.
Kurang dari 10 menit setelah kapal melepaskan tembakan, HMS Hood terkena tembakan di salah satu magasinya, yang kemudian menyebabkan ledakan yang menghancurkan kapal menjadi dua. Karena tidak dapat menghadapi kedua kapal Jerman sendirian, Prince of Wales menghentikan pertempuran. Selama pertempuran, Bismarck tertembak di bagian tangki bahan bakar, menyebabkan kebocoran dan memaksa pengurangi kecepatan, kemudian Bismarck bersandar di Perancis untuk perbaikan. Dengan tenggelamnya kapal penjelajah HMS Hood membuat Britania Raya murka. Selain itu, masih berlayarnya Bismarck menjadi ancaman besar bagi Inggris karena akan membahayakan konvoi kapal dagang Inggris. Jika itu terjadi, maka Britania Raya akan terisolasi dan kondisi ekonominya akan terpuruk dalam situasi perang. Dengan pertimbangan tercorengnya nama besar Britania Raya dan risiko terputusnya lalu lintas kapal dagang Britania Raya, maka pencarian dan perintah untuk segera menenggelamkan Bismarck pun digaungkan oleh pihak Inggris. Bismarck akhirnya berhasil terlacak pada 26 Mei 1941 di Prancis dan dilumpuhkan oleh pesawat tempur Inggris. Satu hari kemudian kapal utama HMS King George V dan HMS Rodney dibantu oleh kapal penjelajah berat HMS Dorsetshire dan Norfolk menghujani tembakan ke Bismarck. Karena Bismarck sedang dalam perbaikan membuat senjatanya tidak bisa digunakan, sehingga tak bisa mempertahankan diri. Setelah 30 menit, kapal penjelajah Inggris menyerang dengan torpedo. Dirasa tidak dapat melawan lebih jauh, para kru Bismarck menenggelamkan kapalnya untuk mencegah kapal jatuh di tangan musuh. Hampir 2.000 pelaut Jerman yang hilang dalam peristiwa pengkeroyokan itu, atas tenggelamnya Bismarck mematahkan harapan Kriegsmarine untuk menguasai Lautan Atlantik. Dan tentu saja Bapak Adolf Hitler menjadi murka. Tentang ini bagaimana menurut kalian gengs? Silahkan adu bacot santuy di kolom komentar.